Belakangan ini saya membaca sebuah artikel berupa opini dari seorang penulis yang diberi judul dalam bahasa Inggris In Coronavirus Quarantine, Use Boredom as a Window to Wisdom. Di dalam karantina karena terpapar virus corona, gunakanlah kebosanan atau kejenuhan itu sebagai sebuah jendela untuk hikmat. Menarik sekali di dalam opini tulisan itu mencantumkan bahwa kejenuhan bukan untuk disesali. Itu biasa dalam hidup. Karantina, isolasi, distancing, menjaga jarak satu dengan yang lain, bisa saja seseorang menjadi bosan, mengalami boredom. Tetapi secara positif tulisan itu memberitahukan bahwa jadikanlah kebosanan itu sebagai jendela untuk berhikmat. Boredom ditangani dengan wisdom. Karena memang kita butuh secara kreatif menggunakan waktu-waktu yang membosankan itu, yang berlalu terasa lambat karena semua serba terisolasi, terbatas, dan apalagi yang sedang menjalani karantina karena kondisi fisik yang lemah, tentu saja butuh kreativitas untuk mengisi waktu yang ada. Entah dengan mendengarkan musik, entah dengan membaca firman Tuhan, atau mendengarkan rekaman-rekaman renungan, puji-pujian, dan masih banyak hal lain lagi yang sebenarnya bisa dilakukan, dan untuk itu butuh kreatif. Dan opini dari tulisan itu mengatakan bahwa untuk kreatif kita butuh hikmat. Justru pada masa boredom atau masa kebosanan itu melanda kehidupan, disitulah wisdom kita harus digunakan semaksimal mungkin. Dan begitu pula di dalam hidup kita selama masa beban berat yang melanda hari ini. Bisa jadi mungkin dan bahkan banyak orang yang sudah merasa bosan dengan peristiwa yang belum selesai-selesai, yang terasa begitu panjang, sambil bertanya terus tidak habis-habisnya kapan usainya. Dan ini menambah beban itu menjadi terasa sangat berat, menindih dan melelahkan hidup kita. Namun sesungguhnya itu akan menjadi tambah melelahkan lagi, tambah berat lagi bila dihiasi dengan kebimbangan. Ada keraguan, ada amarah, dan berbagai macam perasaan-perasaan negatif yang menyertainya. Karena itu kita perlu keluar dari ombang-ambing bimbang yang membuat kita menambah kejenuhan, membuat kita makin akhirnya menyesali atau menyalahi keadaan sekitar. Mari kita keluar dari ombang-ambing kebimbangan itu. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan yang menyapa hari ini. Di dalam rangkaian renungan praktikum iman 21, kita akan terus melihat bagaimana iman itu harusnya memang terus terlaksana di masa-masa ini. Iman bukan lagi sekedar hanya harus sebagai sebuah kebaktian, sebagai sebuah pengakuan yang disebutkan di gedung-gedung ibadah. Tapi iman hari ini justru harus terjadi di mana-mana, harus terlaksana dimanapun dan bagaimanapun keadaan setiap kita. Ayat yang akan kita baca bersama-sama yaitu dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kembali surat Yakobus mengingatkan tentang praktikum iman atau praktek iman yang nyata yang kita perlu laksanakan. Bila kemarin dibahas bahwa iman justru teruji di tengah-tengah cobaan hidup yang melanda yang begitu berat.
Dan itu akan menjadi terpuji bila kita bisa lulus lewat ujian iman itu. Dan nama Tuhan tentu saja makin dipuji. Maka kali ini Yakobus melanjutkannya justru di dalam ayat yang kelima, berbicara tentang bila ada yang kekurangan hikmat. Mengapa tiba-tiba dia mengalihkan topik dari ujian atau pencobaan yang melanda itu kepada hikmat? Karena Yakobus ingin mengingatkan betapa pentingnya hikmat itu. Justru pada saat di mana hidup kita berbeban berat. Bukan sekedar pikiran kita kan yang menyebabkan kita menemukan jalan keluar dari sebuah pergumulan yang berat. Tetapi hikmat Tuhanlah sesungguhnya yang sangat kita butuhkan. Mengapa hikmat Tuhan? Karena hikmat Tuhan itu justru membuat kita tidak buang-buang waktu terhadap ujian dan pencobaan yang melanda hidup kita. Kita tidak membuang waktu untuk menderita dengan sia-sia. Tetapi justru secara kreatif dan dengan hikmat Tuhan kita mampu mengubah ujian itu, pencobaan atau masalah yang berat itu justru menjadi kesempatan untuk iman kita bertumbuh, untuk iman kita justru menjadi hidup dan nyata. Di masa-masa kenyataan hidup yang pahit yang sedang terjadi, disitulah sebenarnya iman kita sedang dilatih untuk makin terus terlaksana dengan baik. Dan untuk itulah maka Yakobus mengatakan, bila ada yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Karena iman baru terlaksana dengan baik, dengan kuat, dengan terus berjalan maju karena adanya bijaksana dari Tuhan. Tanpa bijaksana Tuhan, tidak akan mungkin iman itu terlaksana dengan baik. Yang ada hanyalah sekedar mungkin mensugesti diri. Tapi iman yang terlaksana dengan bijaksana itu berarti dipandu oleh hikmat Tuhan. Yang tentu saja sumbernya itu adalah dari hubungan yang makin dekat kepada Tuhan, dan itu yang menjadi kekuatan kita. Dan dikatakan bila mau meminta hikmat, mintalah dengan iman, di dalam iman. Sama sekali jangan bimbang. Dijanjikan bahwa orang yang membutuhkan bijaksana bisa minta kapan saja sebebas-bebasnya kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikannya dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Tuhan bukan Tuhan yang menyalahkan kita, oh karena kamu begini lalu kamu kena begitu, karena kamu tidak taat aturan maka kamu lalu terkena penyakit ini. Tapi Dia adalah Tuhan yang tetap bermurah hati dan tidak membangkit-bangkit kesalahan kita, tidak menyalahkan kita bahkan, tapi mengarahkan kita dengan bijaksananya. Tetapi untuk memintanya, kita perlu meminta tanpa bimbang. Meminta dengan satu keyakinan pula. Disinilah kita lihat ada satu circle atau satu lingkaran dari iman kepada iman. Untuk iman terlaksana dengan bijaksana, kita butuh bijaksana. Dan untuk meminta bijaksana dari Tuhan, kita butuh iman itu untuk terus terlaksana dalam hidup kita agar makin bijaksana. Karena itu peringatan untuk jangan bimbang menjadi penting. Karena orang yang bimbang sama seperti diombang-ambingkan kian kemari oleh angin badai, dan akhirnya dia tidak tahu harus berbuat apa, kebingungan, kerjaan yang mungkin hanya menyalahkan. Dikatakan jangan mengira orang yang bimbang itu menerima sesuatu dari Tuhan. Karena orang bimbang itu sama dengan orang yang hatinya selalu mendua. Karena itu hari-hari ini pada saat engkau merasa jenuh, engkau merasa burden, mintalah wisdom dari Tuhan. Agar engkau tidak diombang-ambingkan oleh kebimbangan. Dan hiduplah lebih dekat kepadanya, lebih kuat, makin kuat bersama dengannya. Karena kekuatan kita satu-satunya yang hari ini dapat kita andalkan bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan obat-obatan, tapi kekuatan Tuhan yang maha dahsyat yang akan menuntun kita melewati badai kehidupan yang mengombang-ambingkan kita dengan segala macam kebimbangan yang seringkali menumbangkan iman kita. Selamat bangkit, selamat terus berjalan bersama dengan Tuhan, makin dekat, makin kuat, dan makin berhikmat. Amin.